Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penyergapan pelaku pencuri mobil terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. 2 ekor harimau Sumatera dilepas liarkan di Taman Nasional Kerinci Seblat. Menikmati bakso horor dunia akhirat di warung bakso di Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi pertama. Viral di media sosial, penyetopan dengan menodongkan senjata api terhadap mobil minibus plat nomor wilayah Lampung di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Polres Batubara menyebutkan video tersebut merupakan penyergapan oleh personel Polres Batubara pada pelaku pencurian mobil. Inilah video di mana mobil berplat nomor BE1487L diadang oleh beberapa orang dengan menodongkan senjata. Mobil itu ditumpangi 4 orang termasuk supir dipaksa turun. Sejumlah kendaraan yang tengah melintas terpaksa berhenti. Kasih Humas Polres Batubara menyebutkan video yang beredar merupakan dokumentasi personil Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara. Penyergapan itu terjadi 10 Juni lalu di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Penyergapan dan penangkapan dilakukan menyusul informasi yang diperoleh dari Bandar Lampung bahwa mobil yang dilaporkan dicuri sedang berada di wilayah hukum Polres Batubara dan akan melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan 50. Setelah dilakukan pengintaian serta dicocokkan dengan informasi dari Polda Lampung, personel Polres Batubara melakukan penyergapan. Penangkapan itu bermula terjadi pencurian mobil di daerah Bandar Lampung. Dan dengan informasi yang diterima Satreskrim Polres Batubara bahwa mobil tersebut melintas di Jalan Lintas Sumatera mulai dari Kisaran sampai ke Medan. Tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan 50 Kota, mobil tersebut melintas dan langsung dilakukan penyergapan. Dari dalam mobil ditangkap 4 orang, 1 diantaranya bernama Rio Saputra yang merupakan tersangka pencurian mobil yang ditumpanginya. Sementara 3 orang lainnya yang berada di dalam mobil diduga tidak berhubungan langsung dengan kasus pencurian ini. Mobil berikut ke-4 orang yang disergap telah dibawa ke Bandar Lampung. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Batubara. 2 harimau Sumatera dilepas liarkan di Taman Nasional Kerinci Seblat. Sebelumnya, 2 satwa langka itu dirawat di Suaka Satwa Harimau Sumatera di Barumun. Kedua satwa langka itu minim bercampur tangan dengan manusia sehingga dinilai layak untuk dilepas liarkan. Pekan lalu 2 harimau Sumatera masing-masing bernama Surya Manggala dan Citra Kartini dibawa dari Suaka Marga Satwa Barumun ke Provinsi Jambi. Harimau Surya Manggala dan Citra Kartini berumur 3,5 tahun ini sebelumnya dirawat di Suaka Satwa Harimau Sumatera di Barumun. Sebelum dilepas liarkan di 2 lokasi dalam zona inti Taman Nasional Kerinci Seblat, untuk menghindari kawin kerabat yang dapat menurunkan kualitas genetis keturunannya, pelepas liaran dilakukan pada lokasi yang berbeda dengan helikopter menggunakan metode longline dari Bandara Depati Parbo Jambi menuju lokasi pelepas liaran, di mana jarak kedua antara keduanya berkisar lebih dari 20 km dengan kontur curam. Kondisi medan yang terjal itu diperkirakan dapat ditempuh selama 3 hari jika berjalan kaki. PLT Kepala BPKSDA Sumatera Utara menyebutkan pemilihan lokasi pelepas liaran harimau Sumatera, Surya Manggala dan Citra Kartini di Taman Nasional Kerinci Seblat Jambi berdasarkan hasil kajian cepat yang dilakukan oleh BPTNKS bekerjasama dengan beberapa lembaga lainnya untuk memprediksi lokasi pelepas liaran harimau Sumatera. Tanggal 7 dan 8 kemarin kita melakukan pelepas liaran harimau Sumatera yang lahir dan tumbuh kembang di Barumun Sanctuary. Jadi kedua harimau tersebut kembar dan itulah kenapa kita melakukan pemisahan dalam rangka lepas liarnya. Pertama supaya tidak terjadi inbreeding ya di antara mereka itu.
karena kalau sampai terjadi inbreeding itu akan berakibat fatal buat keturunannya, mereka bisa mati, bisa cacat dan sebagainya. Surya Manggala dan Citra Kartini, nama kedua harimau tersebut merupakan anak dari gadis yang ada di Barumun Sanctuary dengan bapaknya adalah jantan dari Monang. Sebelum dilepas liarkan ke habitatnya, kedua satwa itu dirawat secara alami bersama induknya di Suaka Satwa Harimau Sumatera Barumun selama kurang lebih 3,5 tahun. Perilaku alami kedua si belang itu pun diamati secara rutin melalui kamera pengawas selama berada di Suaka Satwa. Kedua satwa langka itu minim bercampur tangan dengan manusia sehingga dinilai layak untuk dilepas liarkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Orang tua bayi kembar siam dempet perut dengan 3 kaki merasa bahagia setelah Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjamin akan menanggung seluruh biaya operasi bayi kembar siam. Secercah kebahagiaan datang pada orang tua bayi kembar siam dempet perut 3 kaki. Putri kelima pasangan Sri Suwarni dan Jumat warga desa Urung Pane Setia Janji Asahan. Kedua orang tua itu kini bisa bernafas lega sebab Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menjamin menanggung biaya operasi buah hati mereka. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi datang menjenguk kondisi bayi kembar siam ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Gubernur Sumatera Utara langsung menuju ruang neonatologi, tempat bayi bernama Ratih dan Ririn ini mendapat perawatan. Pak, jika nanti dioperasi, Pak, seperti apa, Pak, biayanya, Pak? Nanti urusan kami. Pastinya orang tuanya kondisi sosialnya kurang, pasti tidak mampu. Tapi itu tidak ada menjadi masalah dan dia punya gubernur. Di dalam inkubator, kedua bayi ini tampak bugar dan sehat. Tim dokter penanganan bayi kembar siam tengah melakukan observasi untuk memastikan tindakan lanjutan yang akan dilakukan. Alhamdulillah, Gubernur ngasih oleh-oleh lah untuk istri saya kan. Kemudian ada sedikit kasih untuk saya keperluan di sini. Terus katanya biaya semua ditanggung sama Pemprov. Seperti apa, Pak? Padahal ditanggung berapa tadi? Pokoknya ditanggung dia lalu pas saya Ditanggung sama Gubernur. Iya. Kendati belum mendapat kepastian dari tim dokter mengenai dapat atau tidak dilakukan operasi pemisahan, Jumat ayah bayi mungil ini bersikukuh agar dilakukan operasi pemisahan dengan resiko apapun. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyergapan pelaku pencuri mobil terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batubara. 2 ekor harimau Sumatera dilepas liarkan di Taman Nasional Kerinci Seblat. Menikmati bakso horor dunia akhirat di warung bakso di Kabupaten Deli Serdang. Kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 5.000 pohon mangrove ditanam di kawasan pesisir Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Selain dapat menjaga abrasi air laut dan biota laut, kegiatan ini juga dapat menjaga lingkungan dan pertahanan wilayah. Penanaman 5.000 pohon mangrove di sepanjang bibir pantai di wilayah pesisir Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan Lantamal 1 Belawan dengan menggandeng pemerintah setempat dan masyarakat. Dalam kegiatan penanaman mangrove ini, selain sebagai wujud kepedulian sosial, ekonomi, dan lingkungan, anak-anak sekolah yang mengikuti kegiatan pramuka juga diikut sertakan untuk mengenalkan kepada mereka akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan bibir pantai. Komandan Lantamal 1 menyebutkan sebanyak 5.000 pohon mangrove yang ditanam di pesisir Bagan Kuala ini bertujuan untuk melakukan penghijauan di setiap wilayah pesisir pantai.
adalah kita melaksanakan penanaman mangrove. Ini adalah bidang pembinaan pertahanan wilayah laut. Tentunya mangrove ini sangat bermanfaat bagi biota laut, tentunya kehidupan biota laut yang ada di pesisir. Dan harapannya nanti ini kalau memang dapat tumbuh dengan baik, yang utama adalah untuk menahan abrasi. Dan ini adalah memang tugas kami di Angkatan Laut, dimanapun kita berada harus bermanfaat untuk masyarakat setempat. Salah satu warga Bagan Kuala, Horas Sijabat, mengatakan dengan ditanamnya 5.000 pohon mangrove selain dapat menahan abrasi air laut juga dapat menjaga biota laut. Sangat bagus juga lah kami buat masyarakat. Adanya pun ini penanaman mangrove ini ya menahan abrasi pukulan ombak. Kedua bermanfaat juga bagi kami. Sebab ini tidak jauh dari pemukiman masyarakat. Jadi ini daerah ini kan berkisar 2 kilonya dari pertanian. Jadi kami pun ada pun dibuat di sini nanti berdampingan dengan menambah perekonomian masyarakat. Kegiatan penanaman pohon mangrove ini nantinya menjadi agenda rutin Lantamal 1 yang bekerja sama dengan pemerintah setempat dan warga, khususnya masyarakat di pesisir pantai. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Seorang pemuda di Kota Medan menyulap limbah stik es krim dan tusuk sate menjadi miniatur unik. Bahkan untuk menularkan keterampilannya, ia membuka pelatihan gratis bagi anak sekolah dan warga sekitar. Rumah Kreatif Medan atau Rumah Ketam ini berada di bangunan sederhana di Kelurahan Pasar 3, Tegalrejo, Medan Perjuangan. Siapa sangka di bangunan yang terbuat dari papan ini menjadi tempat Eko Prayetno menciptakan miniatur-miniatur unik berbahan dasar barang bekas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk pembuatan miniatur yang ditekuni, pemuda jebolan sebuah perusahaan swasta ini memanfaatkan limbah stik es krim dan tusuk sate dari tumpukan sampah di kotanya. Setelah terkumpul dan dibersihkan, stik dan tusuk sate tersebut kemudian disusun dan direkatkan satu sama lain menggunakan lem kayu, mengikuti pola dan konstruksi yang telah direncanakan. Hasilnya seperti menara PDAM Kota Medan yang ikonik, ekskavator, hingga becak dayung. Namun tidak jarang miniatur dibuat berdasar keinginan pemesan yang dijadikan buah tangan atau kenang-kenangan. Agar miniatur berbahan limbah ini makin dicintai masyarakat, pada tahun 2018 lalu, Eko membuka kelas secara gratis untuk menularkan keterampilannya kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Selain itu, Eko berharap anak-anak yang mengikuti kelasnya dapat mandiri, setidaknya dapat menambah uang saku dari keterampilan yang dimiliki. Motor, kapal laut ya, terus pesawat juga. Pertama kali saya jual harga itu awal 25.000. Sama saya inilah ingin coba cantik nggak, punya harga nggak yang barang yang saya jual gitu kan. Ternyata teman mau bayar 25, malah dibayar 50.000 gitu, nggak 25.000. Padahal saya kasih harga 25.000. Tapi harga sama ini variasi ya. Ada yang 2,5, 250.000, ada 300. Seperti ini kita jual ke corporate tapi 500.000, nggak mahal loh. Nah semuanya 500.000 sebagai cenderamata ya. Untuk memasarkan miniatur buatannya, Eko memanfaatkan penyelenggaraan pameran dan pagelaran seni, serta melalui media sosial. Harga sebuah miniatur bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah, tergantung rumitnya pembuatan miniatur dan keinginan pemesan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Berada di dalam jeruji besi, tak lantas membuat kreativitas mereka juga ikut terkurung. Warga binaan di Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan ternyata mampu menghasilkan sebuah karya miniatur robot dari limbah korek gas. Iya, siapa sangka miniatur robot dari limbah korek gas ini merupakan buatan dari tangan-tangan terampil warga binaan Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Kota Medan.
Mereka mengekspresikan diri dan melatih kemandirian dengan membuat kerajinan tangan dari limbah korek gas yang dijadikan miniatur robot. Satu persatu miniatur robot berbahan limbah korek gas mereka rakit untuk nantinya dipasarkan. Warga binaan pun akan mendapatkan bagian hasil dari penjualan tersebut. Pembuatan miniatur robot ini berawal dari ide Bambang Sutejo serta kedua rekannya, Pujianto dan Adi Saputra. Dari 50 limbah korek gas dirangkai menjadi satu miniatur robot yang prosesnya memerlukan waktu 4-5 hari. Melalui kerajinan miniatur robot tersebut, mereka mendapat dukungan dari Kepala Rutan Kelas 1 Labuan Deli, Kota Medan. Sehingga bahan baku limbah korek gas disediakan oleh pihak rutan untuk akhirnya disulap menjadi barang unik dan menghasilkan nilai ekonomis. Setelah ketemu di sini, gimana kalau kita buat robot dari mancis, punya mancis bekas, kami kutip untuk pembuatan robot. Untuk tingkat kesulitannya sendiri seperti apa? Tingkat kesulitannya pembentukan, Pak. Pembentukannya gimana cocoknya ini tangan, kaki, badan. Dengan pelatihan kemandirian yang mereka dapatkan semasa menjalani hukuman, kedepannya stigma negatif masyarakat kepada warga binaan bisa terobati dari kreativitas yang mereka miliki. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi untuk mendukung UMKM yang berinovasi menghadapi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Kita telah melakukan kegiatan berupa kegiatan handicraft, yaitu mulai dari sablon, pembuatan deterjen, pembuatan bunga papan, dan juga pembuatan robot yang kita olah dari limbah dalam rangka mendukung lingkungan yang sehat, dan juga jahit-menjahit. Nah, ini kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendapatan negara bukan pajak. Itu salah satu juga bagian dari resolusi pemasarakatan. Bambang dan kedua temannya yang divonis kasus penggelapan berharap apa yang mereka dapat di dalam rumah tahanan bisa dikembangkan untuk menjadi usaha baru ketika mereka bebas nantinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Saya ajak Anda mencicipi bakso dengan sebutan bakso horor dunia akhirat di warung bakso di Kabupaten Deli Serdang. Selain namanya yang unik, rasanya juga tak kalah menggiurkan. Warung bakso yang diberi nama bakso horor dunia akhirat ini menyajikan menu makanan bakso yang ditaburi dengan taburan saus dan tambahan keju di atasnya. Selain ada bakso pizza yang terbuat dari daging ayam dan sapi, kemudian dicampuri tepung, tempat ini juga menghadirkan menu spesial bakso dengan sebutan bakso horor dunia akhirat yang tidak hanya dapat dinikmati seorang diri, melainkan 3 orang sekaligus. Untuk tambahan di setiap menu makanan bakso berbeda-beda. Jika menu bakso pizza, bakso terlebih dahulu digoreng lalu ditaburi saus dan keju. Kemudian diberikan suiran daging ayam dan sosis di atasnya. Sementara untuk bakso horor dunia akhirat, selain terdapat bakso-bakso kecil di dalamnya, lapisan bakso juga dilapisi dengan suiran ayam yang mengundang selera. Pemilik warung bakso mengatakan membuat bakso horor dunia akhirat ini berawal dari idenya yang ingin menghadirkan sensasi makan bakso yang berbeda dari warung bakso lainnya. Karena saking cintanya sih Bang sama bakso, saking doyannya sama bakso kan. Tapi kalau bakso pizza kan biasanya dominan itu tepung tuh. Kita maunya itu lebih beda dari yang lain. Kita buat dari bakso, dari daging gitu. Kalau untuk bakso orang porsi kenyang dunianya ini bisa untuk berapa orang? Biasanya makan di sini 3-4 orang Bang. Karena kita di sini biasanya dapat 2 porsi mie sama 2 porsi kuah. Tapi biasanya mereka tambahin lagi karena baksonya terlalu gede katanya. Salah satu pengunjung, Lala, mengaku sangat merekomendasikan makan di tempat ini karena selain rasanya, harganya juga terjangkau. Dunia akhiratnya juga porsinya yang cukup besar. Ini kayaknya kita cocoknya kalau untuk dua orang yang makan kayaknya bisa lah ya. Ini dia isinya itu ada bakso kecil-kecilnya juga, terus ada bumbu cabenya juga, terus sama ada isian dagingnya. Selain bakso pizza dan bakso horor dunia akhirat, ada menu bakso lainnya yakni bakso kuburan pelakor yang memiliki harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp80.000 per porsinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dan informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.